and I'm proud to be here today to announce that UFC 330 is coming to Philadelphia in August, and I was proud to work with Dana and his team to get this done. We are so pumped up here in Pennsylvania. Well, congratulations to all parties. Woo! Obviously, it's been some time since massive fight in Philadelphia. UFC sepertinya akan benar-benar memasak mulai pertengahan tahun ini. UFC seolah menjawab kritikan yang cukup masif selama awal tahun 2026. Bagaimana tidak, UFC yang biasanya dikenal hobi mengeluarkan match-up menarik, selama awal tahun 2026 kemarin, para fans justru dipaksa bersabar karena laga yang disajikan terasa sangat kurang jika dibandingkan kartu UFC sebelum era Paramount. Bayangkan saja, dari bulan Januari hingga Maret, kita hanya disajikan satu pertandingan sabuk undisputed saja, yaitu Volkanovski versus Lopez. Sisanya hanya ada sabuk interim dan sabuk BMF, yang keduanya berlangsung di kelas ringan. Ada fans yang berasumsi bahwa mungkin Paramount Plus membuat UFC menghemat laga besarnya. Ada juga yang berspekulasi bahwa UFC menghemat pertandingan sabuk undisputed untuk gelaran UFC White House, di mana si paling sering viral yaitu Donald Trump pernah mengatakan akan menggelar 8 hingga 9 title fights. Ya, tapi kalian tahu sendirilah ya, sangat sulit mempercayai seorang pengusaha berskin politikus karena faktanya UFC White House hanya menyediakan satu pertandingan sabuk undisputed. UFC pun tampaknya sadar akan banyaknya ketidakpuasan fans tersebut. Karena itu UFC seakan ingin menebus kekecewaan fansnya dengan menggelar banyak match-up menarik dari mulai bulan Mei sampai Agustus nanti. Ya, sebenarnya akhir April ini kita akan disajikan match-up menarik UFC Fight Night di kelas bulu, di mana sang mantan juara kelas bantam yaitu Aljamain Sterling akan menghadapi salah satu lawan yang mampu membuat Ilia Topuria kehabisan tenaga, yaitu Yusuf Zalal. Ya, meskipun ada faktor short notice sih. Lalu apa sajakah match-up menarik selanjutnya? Simak ulasannya berikut ini. UFC on June 14th. It's going to be June 14th next year. And they're building an arena. The great Dana White's building an arena. And they're going to have 8 or 9 championship fights, the biggest fights they've ever had. Everyone's a championship fight. And everyone's a legendary type of fight. He's actually holding back fights right now for 6 months so he can do it for this the 250. I think 250 is going to be amazing. I think the arena is going to be 5,000 or 6,000 seats right in front of the front door of the White House, and 100,000 people in the back where they're putting up 8 or 10 very big screens. That's going to be an exciting. Di awal bulan Mei, tepatnya tanggal 3 nanti, kita akan disajikan pertandingan fans favorite UFC Australia, yaitu match up kelas welter Jack Della Maddalena versus Carlos Prates. Carlos Prates yang saat ini sedang mengejar title shot tentu ingin mempertahankan tren positifnya. Kemenangan atas JDM nanti sudah pasti akan memastikan namanya untuk mendapatkan tiket title shot selanjutnya. Sedangkan JDM sendiri sedang ingin mengembalikan kepercayaan dirinya setelah dihancurkan oleh Islam Makhachev. JDM sendiri bertekad untuk membalaskan kekalahannya tersebut, sehingga mengalahkan Carlos Prates akan menjadi langkah pertama yang menjanjikan. Pertandingan nanti sudah pasti akan disukai oleh banyak pihak, karenanya keduanya dikenal sebagai striker kelas atas, yang mana fans casual yang gak suka adegan peluk pasti akan sangat menyukainya. Untuk prediksinya sendiri akan saya buat menjelang laganya nanti. Stay tune ya. Seminggu setelahnya, yaitu tanggal 10 Mei, terdapat event UFC 328 dengan menyajikan 2 pertandingan sabuk undisputed, yaitu Khamzat Chimaev versus Sean Strickland untuk sabuk kelas menengah dan Joshua Van versus Tatsuro Taira untuk sabuk kelas terbang. Chimaev versus Strickland sudah pasti akan seru untuk disimak. Ya, kalau bertarungnya nanti sepertinya bakal mirip prediksi banyak orang, di mana Chimaev akan menggulung Strickland. Namun sisi press conference sudah pasti akan sangat menarik,
dan saya rasa justru press conference nanti akan lebih seru ketimbang fight-nya. Untuk laga Joshua versus Taira justru berpotensi sebaliknya. Joshua yang suka respect lawannya dan Taira yang belum lancar berbahasa Inggris menyebabkan hampir tak ada hal menarik selama preskon nanti. Tapi laga pertandingan kelas terbang sebenarnya hampir selalu seru untuk disajikan karena teknik mereka sangat memanjakan mata. Hamzat 15-0 over Sean Strickland. Feel like Hamzat's gonna win. He's gonna take him down, ground and pound. But part of me's like, it's 25 minutes. Strickland's got a crazy gas tank. If anyone's gonna be able to do it, it's gonna be Sean Strickland. I have to go with Chimaev here, unfortunately. Strickland's a really good grappler. It's just annoying how good Chimaev is at wrestling. It's pathetic. I feel like you need to be a guy who can stuff the takedowns, but then also have the power to just put out Chimaev on the field. Hoping and praying for a Strickland win. Come on, Hamzat. Lalu 3 minggu setelahnya, UFC masih aktif menggelar event UFC Fight Night dengan match up yang cukup seru untuk diikuti jika teman-teman benar-benar pecinta UFC. Arnold Allen versus Costa di kelas bulu, Song Yadong versus Figueiredo di kelas bantam, dan Belal versus Bonfim di kelas welter tentu layak untuk disimak. Lalu 1 minggu setelahnya, tepatnya tanggal 15 Juni waktu Indonesia Barat, akan digelar UFC White House, di mana laga Ilia Topuria versus Justin Gaethje dan Alex Pereira versus Cyril Gane akan menjadi sorotan utama. Topuria versus Justin sudah sering saya bahas dari sudut pandang banyak fighter. Karena saya merupakan fans Gaethje dan Topuria adalah fans yang banyak orang ikuti, karena itu saya tidak bosan membuat video tentang keduanya. Untuk kedepannya akan saya buat peluang kemenangan Gaethje, bukan karena Topuria gak punya peluang menang, tapi justru sebaliknya. Terlalu banyak alasan mengapa Topuria bisa memenangkan pertandingan nanti. Alex versus Cyril juga tak kalah hebat, di mana Alex Pereira sudah bulking ketat dan tampak sangat masif, serta Cyril Gane sudah mengasah kemampuan ground game-nya. Untuk kedepannya akan kita bahas secara perlahan. Dude, I love Justin. I'm a fan. I don't like this matchup for him. Justin knows what he's getting into, and it's hard to count that dude out. He's such an animal. Yeah, he can land the shot. And it's in the White House. Who knows? Who knows what's going to happen? But that dude has the touch of death. And he's not a big guy. I've never seen him in person, but I was talking to somebody recently, and they said, no, he's 5'7", you know. He's small, man. There's a photo of me standing next to him. He's much smaller than me. 1 bulan setelahnya, yaitu International Fight Week, di mana UFC biasanya menggelar laga istimewa untuk event tersebut. Sempat dikatakan oleh Ali Abdel Aziz bahwa petarung favorit sejuta umat Indonesia Raya yaitu Islam Makhachev yang akan mengisi laga itu. Tapi hal itu langsung dibantah oleh Dana White. Dan menurut rumor yang sangat masyhur, pengisi International Fight Week event adalah bintang terbesar MMA, yaitu siapa lagi kalau bukan The Notorious Conor McGregor. Ya, fans UFC Indonesia memang kebanyakan menolak fakta ini. Tapi memang nama Conor McGregor masih sangat dinantikan oleh fans di luar sana. Kabarnya McGregor akan melawan Max Holloway, namun hingga hari ini Dana White masih belum secara tegas mengonfirmasinya. Tetapi ia memberikan harapan bahwa Conor benar-benar akan comeback. Ya gimana gak berharap, karena setiap Conor McGregor main, maka sudah pasti akan menghasilkan ratusan juta dolar bagi UFC. Lalu 1 bulan setelahnya, yaitu di bulan Agustus, Dana White memberikan pengumuman bahwa UFC akan menggelar event besar di Philadelphia. Dan si bos tanpa rambut itu sebelumnya juga sudah mengonfirmasi bahwa sang raja pound for pound yaitu Islam Makhachev akan mengisi event tersebut dengan melawan kontender asli welterweight. Ya meskipun masih lama sih, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan kepastian kapan petarung terbaik di dunia saat ini tersebut akan naik ke oktagon. Ya walaupun fans casual menyebutnya tukang peluk, tapi ya sudahlah. Jika event-event tersebut sesuai ekspektasi, maka sudah pasti pertengahan tahun 2026 akan menjadi one of the greatest competition run di UFC. Lalu laga mana nih yang teman-teman tunggu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Celebrity guest
I night got watch some. party. We understand the power of sports to bring people together. And I'm proud to be here today to announce that UFC 330 is coming to Philadelphia in August. And I was proud to work with Dana and his team to get this done. We are so pumped up here in Pennsylvania. Well, congratulations to all parties. Woo! Obviously, it's been some time since massive fight in Philadelphia. Congratulations, Dana, on getting this deal done. What was it like with the governor in Pennsylvania, finding your way back home, seemingly? Yeah. No, listen, we love Philly. And, and when you think about Philly, you think about fighting. Some of the greatest fighters ever, and some of the great fights, in the early days of boxing came out of Philly. And Pennsylvania's doing everything right now. They got the NFL draft in Pittsburgh, the World Cup's coming to Philly, PGA Championship